Nah, jelas ya? Saya lanjut ya. Oke, segmentasi. Nah, sebenarnya segmentasi ini sudah sama seperti yang kita bahas tadi mengenai susu, mengenai kosmetik, mengenai alat cukur, mengenai rok, mengenai mobil, motor, sama saja. Saya hanya mengulang saja, ya. Jadi, segmentasi itu apa sih? Pengelompokan berdasarkan demografi. Ya tadi, usianya beda-beda, ada anak kecil, ada orang dewasa, kemudian jenis kelamin, perempuan, ada apa laki-laki. Saya nggak tahu ya kalau yang di tengah-tengah. Maksudnya perempuan nggak, laki nggak gitu. Saya nggak tahu apa yang bisa dijual untuk perempuan nggak, laki nggak. Bingung saya. Tapi kayaknya nggak ada lah ya. Kita cari yang normal-normal aja. Nah, kemudian pendapatan. Ya, nah ini tadi pendapatan. Ada orang yang gajinya besar. Ya, saya tawarinnya juga harga mobil yang mahal, bener nggak? Jangan cuman motor, mana mau bawa motor yang mahal doang misalnya, ya kan? Nah, pekerjaannya, lihat dulu. Kalau dia bos, ya saya tawarinnya mobil mahal. Masa saya tawarin motor bebek? Ya nggak. Tapi kalau karyawan, ya boleh lah. Misalnya office boy gitu kan, kayak film di OB. Wah, kayak apa? Ditawarin motor pasti mau-mau saja. Pendidikan juga berpengaruh. Nah, misalnya kalau pendidikannya misalnya cukup tinggi, biasanya kebutuhannya juga berbeda. Nah, misalnya kalau misalnya dia sudah berpendidikan tinggi, misalnya saya sebagai seorang penjual jasa les-lesan, misalnya saya ngelesin bahasa gitu, Mandarin gitu ya. Biasanya kalau pendidikannya cukup tinggi, mereka lebih aware. Aware itu maksudnya dia lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Jadi misalnya suatu hari orang itu punya anak, dia akan membiarkan anaknya untuk ya udah nggak apa-apa ngeles deh, penting soalnya. Tapi mungkin kalau yang nggak, misalnya tidak pendidikannya tidak tinggi, misalnya awareness dia terhadap misalnya hanya bahasa saja tidak begitu penting. Ya udahlah nak, yang penting kamu bisa sekolah saja. Ngapain sih pakai les-les bahasa segala? Ya saya sebagai misalnya guru les gitu ya, menjual jasa saya tidak laku gitu. Bisa jadi. Agama, iya misalnya kalau saya masa iya mau jualan apa namanya jilbab sama non muslim, ya nggak mungkin ya mbak, nggak laku ya kan. Nah kalau misalnya mau jualan Al-Quran misalnya gitu ya, ya pasti saya tawarin sama customer saya yang harusnya muslim gitu. Nah suku, mungkin kalau bicara suku kita ngomongnya di Indonesia saja ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa. Ya kan, kalau Jawa sukanya manis, kalau Batak mungkin sukanya yang pedes-pedes, panas-panas. Misal ya, saya nggak tahu sih. Jadi anggap saja seperti itu gitu ya. Saya kalau misalnya dari teman-teman ada yang dari berbagai suku, boleh di-sharing nih. Nah, jadi misalnya kalau yang tadi suku Batak sukanya pedas-pedas, panas-panas, ya saya harus jualannya misalnya yang pedas dan panas. Kira-kira apa ya? Mungkin ya bakso pedas mampus gitu kan mungkin. Nah, kayaknya Mbak Yusi penggemar bakso nih ya. Dari tadi bakso mulu gitu. Nah, kemudian kangen ya Mbak ya sama bakso Indonesia ya Mbak ya. Kayaknya bakso Taiwan gak ada yang enak deh Mbak. Enak-enaknya bakso di toko Indo. Iya, enakan di Indonesia ya Mbak ya. Nah, apalagi pakai cabenya. Aduh, udah, jangan ngomongin makanan deh ya. Nanti saya nggak bisa tidur nih. Nah, jadi saya lanjut ya. Oke, suku. Nah, kalau suku orang Jawa sukanya manis-manis, misalnya gudeg gitu kan. Kalau orang Sunda mungkin makannya pakai lalapan. Nah, itu juga mempengaruhi tuh, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya buka restoran, lihat dulu customer saya siapa nih gitu kan. Saya mau customer sayanya itu kebanyakan saya punya restoran orang Sunda, saya restoran warung Sunda, masa customer saya orang Batak, ya nggak cocok lidahnya gitu ya kan. Nah, kebangsaan yang tadi, saya buka restoran di Indonesia, ya kalau misalnya makan
temennya teh botol sosro, atau mungkin temennya ya es teh manis, atau mungkin temennya air putih gitu kan ya. Kalau misalnya saya buka restoran western yang berbau apa sih, barat-barat gitu, ya steak misalnya, atau mungkin spaghetti, ya boleh deh saya tambahin pakai Coca-Cola, Sprite gitu. Jadi beda ya. Oke, jelas ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan psikografi. Ya, status sosialnya tadi ada yang kelas A itu kelas atas, jet set kayak artis gitu kan. Nah, betul-betul vegetarian di India, di McDonald-nya Mbak ya. Itu juga bagus tuh, termasuk berdasarkan agama juga. Jadi karena memang mayoritasnya mereka itu Hindu dan tidak makan sapi, tidak ada deh yang namanya sapi gitu ya, vegetarian. Nah, ada gaya hidup pekerja keras, pejuang, menyenangi olahraga tertentu, pengunjung kafe. Nah, ini semua termasuk psikografi. Kalau yang suka ngafe, target saya siapa? Ya remaja. Kenapa? Pada suka ngafe. Karena saya buka bisnis kafe gitu, ya kan? Nah, kemudian target saya adalah saya mau jualan alat ini nih, misalnya alat papan selancar. Ya orang-orang yang suka olahraga itu, masa pencinta bulu tangkis atau pencinta sepak bola, ya kan nggak mungkin ya. Jadi jelas ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan perilaku, seperti frekuensi pembeli. Oh, orangnya sering beli atau enggak, jarang-jarang. Kalau misalnya sering beli, diperlakukan pasti dengan berbeda gitu kan. Nah, kemudian manfaat produknya, kualitas, harga, kenyamanan, dan kecepatannya. Jadi ada orang yang melihat barang itu dari kualitasnya, bagus nggak gitu kan, atau ada yang harganya, kualitas mah nomor 2, yang penting harganya murah, semurah-murahnya, sesuai kantong misalnya. Atau mungkin ada aja orang yang berpikirnya, nggak apa-apa, saya maunya naik pesawat terbangnya yang mahal aja sekalian, China Airline gitu kan, saya penting nyaman, saya nggak mau naik Air Asia misalnya, saya nggak mau naik Jetstar. Kenapa? Kecil, terus juga nggak nyaman. Ada aja. Atau mungkin mau yang cepat, misalnya saya maunya naik Garuda. Kenapa? Karena Garuda itu langsung terbangnya, nggak ada transit-transitnya. Ya sama juga. Jadi ada orang yang melihat berbeda-beda alasannya. Status pemakai, misalnya dia itu belum pernah pakai kak, atau mungkin dia sudah sering pakai, atau cuma kadang-kadang doang pakainya. Beda-beda kan. Ada orang yang tiap hari dandan mulu, nggak pernah lepas dari kosmetik. Tapi ada juga orang yang nggak pernah sama sekali pakai kosmetik, baru pertama kali pakai. Beda-beda. Tingkat pemakaiannya sedikit, banyak, apa sedang. Yaitu tadi, misalnya pakai pulsa. Ada yang banyak, habis puluhan ribu sebulan. Ada yang cuma satu pulsa ya, satu icang 1 lembar ya, aja nggak habis-habis, ya kan? Nah, jadi beda-beda ya. Kemudian kesetiaannya, ada yang loyal banget nih. Waduh, kenapa? Dari kecil Mbak Feli, saya pakai Pepsodent Mbak, nggak pernah ganti. Waduh, setia banget ya sama Pepsodent ya. Kalau ditanya, coba deh teman-teman, kalau nih saya mau coba tes ingatan teman-teman. Kira-kira Pampers buat bayi kan, benar gak? Nah, sebenarnya tahu nggak sih teman-teman kalau Pampers itu tuh merek loh. Bukannya barang. Kenapa? Maksudnya gini, barangnya namanya popok bayi, namanya Pampers. Ada Mami Poko, ada Pampers, ada banyak banget merek. Tapi kalau orang-orang gini, selalu kalau yang sudah punya anak apalagi ya, itu pasti ngomong gini, tolong anaknya dipakein Pampers ya. Padahal maksudnya dipakein popok. Jadi itu karena mungkin di mindset kita itu bahwa Pampers itulah popok gitu. Jadi kita sudah sebutnya Pampers gitu, padahal Pampers tuh merek. Sama aja, udah makan Indomie belum? Padahal yang dimakan bukan Indomie, yang dimakan mie sedap, tapi nyebutnya Indomie, tetap aja Indomie, ya kan? Nah, jadi karena sudah saking setianya, saking loyalnya tuh sama Indomie dan Pampers, jadi akhirnya ngomongnya ya pakai itu gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Semuanya jelas ya? Oke. Sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Nah, di dalam pasar konsumen memiliki kecenderungan dengan budaya Me Too.
Siapa yang sering nih punya perilaku me too? Me too tahu dong artinya apa? Saya juga. Di sisi lain, konsumen ingin mencerminkan kebutuhan dan kepribadian yang khas. Maksudnya apa? Teman-teman saya pakai tab 3. Kenapa? Karena tab 3 itu dipakai teman-teman saya. Apa bedanya? Ya. Jadi, ada orang disebut dengan follower. Ikut-ikutan. Teman saya pakai apa? Ya pakai. Teman saya pakai ini, ya pakai. Misalnya. Terus, teman-teman merasa salah dengan menjadi seorang follower? Tidak, saya tidak menyalahkan, saya tidak bilang jadi follower salah, tidak. Tapi itu yang disebut dengan perilaku gitu. Dibilang salah, tidak ada yang salah dengan itu kok. Nah, jadi ada orang yang misalnya dia nggak tahu harus bagaimana. Dia lihat orang lain pakai apa, ya sudahlah ikut saja kan gitu. Tapi ada juga orang yang semua orang pakai misalnya merek Samsung. Enggak ah, saya mau pakainya Motorola aja. Ngapain pakai Motorola? Jarang ada orang pakai Motorola loh, atau pakai LG aja. Tapi nggak apa-apa, saya mau menjadi orang yang berbeda. Nah, ada yang seperti itu, beda juga. Jadi ya tergantung perilaku orang berbeda-beda ya. Nah, di dalam pasar industri, perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar sasaran, serta mampu menawarkan yang lebih baik dari pesaing. Berbeda dengan filosofi dasar pemasaran yang lain, yaitu berorientasi pada penjualan saja. Ini sama persis seperti yang saya bilang sama teman-teman sebelumnya. Yaitu tadi, kalau misalnya di dalam ilmu manajemen marketing, dia cuma ajarin kalau jual. Uang. Tapi kalau di dalam ilmu perilaku konsumen itu berbeda. Bahwa yaitu tadi, kita ingin memuaskan orang, memenuhi kebutuhan mereka dengan menawarkan apa yang menguntungkan mereka dan menguntungkan kita, serta lebih baik dari pesaing-pesaing kita gitu. Kalau bisa, memang setiap barang itu punya kelebihannya, keunggulannya masing-masing. Apple, misalnya ya, kita ngomong gadget deh. Apple itu kelebihannya dari sistemnya. Apple itu sistemnya apa-apanya bayar. Misalnya kalau teman-teman kan punya gadget dong, tahu Google Chrome, tahu Google Play Store ya. Misalnya Google Play Store itu kan bisa download apa-apa gratis. Kalau di Apple itu susah, jarang sekali nemu aplikasi gratis. Aplikasi biasanya bayar. Jadi dia eksklusif banget, apa-apanya mahal. Dia punya bodi juga bukan dari plastik, tapi dari besi, makanya dia mahal. Nah, jadi beda. Apple mau membedakan dirinya sebagai gadget termahal, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan si Samsung bilang, terserah lo mau kayak gitu, terserah lo. Gue mau bikin gadget bisa dipakai semua orang. Misalnya, kenapa? Buat aja dari plastik, nggak penting kok udah buat besi apa plastik, sama aja. Yang penting bisa nyala, yang penting bisa teleponan gratis, yang penting bisa messagean gratis. Misalnya kata si Samsung, dibuatlah Samsung yang dari plastik dengan harga yang lebih murah gitu, ya kan? Kemudian si HTC dari Taiwan gitu ya, nggak mau kalah, dia bilang, wah Samsung dari Korea, wah Apple dari Amerika, Taiwan juga udah canggih kok, bikin gitu kan, bikinlah HTC juga sama bagusnya. HTC mungkin lebih ke apanya ya, mungkin lebih ke modelnya, bentuk-bentuknya gitu kan berbeda. Misalnya kalau Samsung kotak semua, kalau Apple kecil-kecil semua. Misalnya HTC ringan, terus juga mungkin lebih gesit gitu misalnya. Nah, kalau Indonesia bikin apa? Bikin Mito gitu ya. Indonesia bikin apa ya? Indonesia bikin batik aja deh ya. Saya nggak tahu sih kalau Indonesia mungkin sudah bisa menciptakan handphone gitu ya. Tapi mungkin selama ini belum ada handphone benar-benar yang diciptakan oleh orang Indonesia. Mungkin hanya dirakit di Indonesia, iya. Tapi kalau misalnya diciptakan, saya belum mendengar. Mito sudah dari dulu sih Mbak Sulastri, cuman sudah dari dulu. Cuman saya nggak tahu, kalau setahu saya Mito itu
Mito TV itu ya, setahu saya sih spare partnya apanya semua masih dari Cina sih, seharusnya gitu. Cuma memang dipasarkan di Indonesia karena pangsa pasar Indonesia itu pas banget buat handphone-handphone seperti itu. Kenapa? Murah meriah,